haji kepada atau di Baitul Haram man bagi orang istaqa'a yang mampu ilahi kepada bait atau kepada Baitul Haram sabilan jalannya. Adapun rukun Islam, kita masih membahas rukun Islam. Kemarin baru membahas dua, yaitu yang pertama adalah kalau kita memang sebagai orang Islam, berarti kita harus bikin apa? Mengucapkan kalimat apa? Syahadat, yaitu ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dan syahadat tauhid ini ucapannya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syahadat rasul yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian rukun Islam yang kedua yaitu kemarin kita bahas yaitu wa iqamis shalah. Kalau memang orang Islam berarti harus bikin apa? Mendirikan sholat. Sholat ya, apa ini tidak boleh bolong-bolong, harus full 5 waktu, tidak ada kerotingan lagi. Artinya karena memang ini sudah dispensasi yang sangat luar biasa. Kalau kita tahu cerita Isra Mi'rajnya Rasulullah ketika negosiasi awalnya sholat itu dari umat-umat sebelum Rasulullah ini 50 waktu. Bayangkan 50 waktu, ini betapa beratnya. Akhirnya Rasulullah karena memikirkan umatnya, ya Allah umat pun kecil, kemudian bahkan ketemu para nabi dan dikata oleh para nabi yang lain, hei Muhammad, apakah mungkin umatmu kuat untuk 50 kali? Umatmu ntar kecil-kecil, enggak segede-gede umat saya, karena emang umat Rasulullah ini emang kecil-kecil ya Pak. Nah, kemudian akhirnya dengan negosiasi yang dilakukan oleh Rasulullah akhirnya menjadi 5 waktu, yang awalnya 50 waktu menjadi niki napa 5 waktu. Niki sudah sangat luar biasa sekali. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas rukun Islam yang ketiga yaitu wa itaiz zakah. Jadi orang kalau sudah Islam mungkin harus menunaikan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya jangan terus jadi orang Islam kok enggak mau zakat. Orang ngakunya Islam tapi ini kenapa tidak mau zakat. Nah, zakat apa yang wajib dizakati? Banyak. Dalam Islam itu ada namanya zakat fitrah, ada yang namanya zakat mal, ada zakat yang berupa tanaman. Contoh misal kayak kita menanam padi, menanam jagung, kita diwajibkan ini menunaikan zakat. Dan zakat mal, contoh orang yang punya ini emas yang banyak, punya dagangan, ini juga termasuk ini diwajibkan ini zakat. Ya, zakat yang paling gampang ditunaikan ya mungkin zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini zakat yang menurut fikih ini tidak terlalu berat batasan bagi orang yang bisa menunaikan zakat fitrah. Cukup di malam takbiran sampai besok sore ini punya makanan stok, punya uang lebih untuk makan, ini sudah dikatakan sebagai orang yang mampu menunaikan zakat. Ya jangan kok terus pas puasa atau pas mau lebaran hanya mengandalkan saya nggak mau zakat, pengadilan bagian dari Pak RT saja. Ini jangan. Artinya insya Allah zaman sekarang ini jarang orang yang tidak mampu menunaikan zakat fitrah, ini jarang. Ya, maka harapannya kita sebagai orang Muslim untuk membersihkan jiwa kita, untuk mungkin ada sebagian harta yang belum kita infakkan atau makanan yang mungkin ada haknya orang fakir miskin belum kita berikan. Dengan adanya zakat niku badan-badan kita atau ada kotoran-kotoran dari makanan-makanan itu dapat kita bersihkan mungkin dengan zakat tersebut. Makanya dalam konsekuensi zakat niku tidak boleh diberikan kepada keturunan mungkin Rasulullah. Aslinya para HBM niki tidak boleh kita berikan zakat kepada beliau. Karena apa? Zakat niki kotoran. Zakat niki kotoran dari niki uang-uang yang subhat atau mungkin harta kita yang sebenarnya masih punya hak untuk orang fakir, orang miskin tapi gak kita kasih. Nah, makanya waktu itu ketika Rasulullah diberikan ditolak karena kotoran tidak berhak diberikan kepada keluarga Rasulullah karena keluarga Rasulullah adalah keluarga yang suci wa yutahhirukum
tathira benar-benar alu Rasulullah atau keturunan Rasulullah niki napa benar-benar disucikan. Oke, maka kalau misal kita ingin ngasih habaib ya jangan berupa zakat, tapi yang mungkin sodakoh yang lain saja seperti itu. Ya. Kemudian dalam bab zakat nanti ya kita harus tahu nisab ya, nisab dari zakat ya, mungkin kita nisabnya emas berapa ya. Terus kemudian bukan kok terus yang punya emas niku terus wajib zakat. Misal saya punya emas 2 gram saja, kira-kira wajib zakat apa enggak? Ya enggak loh. Kan nanti ada nisabnya masing-masing gitu. Emas niku nisabnya berapa? Kalau kita misal punya panen padi, berapakah yang wajib dikeluarkan ketika nyampe nisab? Ini kita harus tahu nisab niki napa atau batasan minimal kita wajib mengeluarkan niki napa zakat. Supaya apa? Sekali lagi harta kita, jiwa kita nanti benar-benar bersih sehingga di yaumil hisab tidak ada orang yang mengantri kepada diri kita untuk meminta haknya kepada kita. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Wa shaumi Ramadan dan puasa Ramadan. Jadi rukun Islam yang keempat ini adalah sebagai orang Islam harus bikin apa puasa Ramadan. Ini kalau kita bicara Ramadan ini sangat apa nih Pak ya? Banyak keutamaan ya. Kemudian fadilah yang ada dalam Ramadan ini sangat luar biasa sekali, sehingga kita itu kalau pengen bertaubat ya, niki malah gunakanlah Ramadan itu untuk bertaubat, karena ada sebuah hikayat atau sebuah cerita dalam kitab Durratun Nasihin ini, ada orang nih Pak, selain bulan Ramadan niki dia itu jarang sholat sekali, mungkin bisa dihitung sholatnya. Kemudian ternyata pada bulan Ramadan karena dia tahu keutamaannya, akhirnya dia benar-benar bertaubat dalam Ramadan itu, kemudian mengqadai sholatnya ya, benar-benar bertaubat kepada Allah. Akhirnya beliau itu meninggal. Kemudian seorang ulama atau orang ahli kasyaf, orang yang punya keahlian dalam istilahnya orang yang bersih ya, wali Allah, mengatakan bahwa bermimpi bertemu dengan orang yang tadi, yang meninggal tadi. Kemudian beliau menyatakan, "Hei fulan," namanya Muhammad, saya ingat ini. Namanya Muhammad dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan, "Hei Muhammad, apa yang diberikan Allah kepadamu sehingga kamu tuh bisa dalam mimpi itu Muhammad itu dilihat oleh wali itu sangat luar biasa sekali. Dari segi pakaian, kemudian dari segi tempat yang diberikan kepada Muhammad itu sangat luar biasa sekali, sehingga wali itu tuh sangat heran loh. Bukannya ini orang dulu kalau sholat kayaknya sholat Jumat doang ya, atau enggak subuhnya sering pulang kesiangan. Ya seperti itu. Kemudian beliau menjawab, "Saya alhamdulillah taubat saya diterima oleh Allah di bulan Ramadan, sehingga akhirnya saya diberikan oleh Allah tempat yang sangat luar biasa sekali ini." Dan ini adalah termasuk dari keutamaan ini bulan Ramadan. Nah, namun kita tahu ya, para jamaah yang dimuliakan Allah, ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja ini sangat luar biasa sekali. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan tidak ada udzur sama sekali, dan saya tidak ada udzur sama sekali, bahkan hanya aduh kayaknya nggak ada tetangga saya nih, ke warung aja siapa yang ngerti, pulang-pulang juga nggak ada yang ngerti kalau saya nggak puasa, dan saya sampai gampangnya jadi Bu. Dalam riwayat dikatakan puasa sehari yang ditinggalkan dia dengan sengaja dan tanpa ada udzur sama sekali, ketika nanti diqadai dalam 1 tahun itu puasa, dalam 12 bulan itu puasa untuk menggantikan 1 hari puasa yang dia tinggalkan, maka tidak akan dapat menutup dosa puasa 1 hari yang telah dia tinggalkan. Jadi sangat ya, hati-hati. Dan saya artinya ketika Allah memberikan sebuah keberkahan yang luar biasa, maka dosanya sangat luar biasa. Ya, contoh di malam-malam, contoh misalnya malam Lailatul Qadar, Allah memberikan
khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ketika kita berani bermaksiat di malam Lailatul Qadar, dia akan dilipat gandakan itu apa? Dosa yang telah kita lakukan. Ini adalah ancaman ini apa? Bagi orang-orang yang ini apa? Melaksanakan ini apa? Puasa, meninggalkan ini apa? Puasa Ramadan. Maka harapannya semoga kita semua yang wabil khusus jamaah ini apa? Majelis Ta'lim Al-Ikhlas gitu. Semuanya puasanya lengkap, puasanya full, diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita semua dapat menyelesaikan ibadah puasa kita dengan sempurna gitu. Kemudian sehingga Allah ridha kepada kita, sehingga keislaman kita niki dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai orang mukmin dalam berpuasa kita juga harus tahu Pak, apa sih yang dapat membatalkan puasa, menghilangkan puasa. Karena banyak dalam sebuah hadis diriwayatkan banyak orang-orang yang berpuasa namun dia hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Dan disebabkan apa? Karena memang ternyata ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa Ramadan atau pahalanya berpuasa. Yaitu khamsatu asya'a tuthbitu as-shauma, yang pertama adalah al-ghibbu wan namimatu wal ghibatu wa yaminul ghaib. Kemudian yang terakhir adalah an-nadru bisyahwah. Jadi ada 5 perkara yang dapat merusak pahala puasa, yaitu yang pertama adalah bohong, kemudian yang kedua adalah an-namimah, adu domba, yang ketiga ghibah, ghibah ini adalah ngomongin orang, yang keempat ayyaminu al-ghamusu atau sumpah palsu, yang kelima adalah melihat dengan syahwat, artinya melihat orang yang tidak boleh kita pandang tapi kita lihat. Jadi contoh yang mungkin yang paling berat adalah ghibah. Ghibah ini ngomongin orang, ini agak susah menghilangkannya. Karena ghibah itu walaupun benar keberadaannya ini tidak boleh kita omongin. Contoh nyuwun sewu, kita punya tetangga nyuwun sewu gitu. Agak susah diingetin, ayo ikut majelis yuk kita sholat. Ngapain sih nonton TV juga sama nyuwun sewu. Atau nyuwun sewu diajak kerja bakti, ini susah. Ayo Pak, yuk mari kita bersama-sama kerja bakti besok ini. Mas kemudian ya, karena nggak bisa mungkin nyuwun sewu, mungkin karena tidak ada udur sama sekali ya, sehingga tetangganya banyak yang ngomongin. Dan itu ngomongin yang seperti itu walaupun keberadaannya benar, ini tidak boleh. Dan ini ghibah, ini yang agak susah. Walaupun memang kadang yang saya jengkel ya, apalagi Pak RT ya, punya warga banyak yang macam-macam. Dan ini tidak boleh kita itu loh, gini nggak boleh. Ini namanya ghibah, ini yang agak berat. Makanya ghibah itu nanti diperbolehkan kecuali memang ada dalam 3 hal. Yang pertama, ketika nanti ada orang mengadu kepada orang yang kemungkinan bisa menyelesaikan perkara. Misalnya ada rumah tangga yang lagi teror sama mama. Kemudian mau nggak mau salah satunya harus lapor ke Pak RT. Pak, misal si A kok seperti ini sama mama, menyampaikan. Nah ini menyebutkan nama atau ngomongin orang dengan tujuan untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini termasuk salah satu ghibah atau ngomongin orang yang diperbolehkan. Tapi kalau hanya cuma sekedar untuk ngomong-ngomong doang, Pak itu loh, Pak itu gini ini tetap tidak mungkin diperbolehkan. Wa in nabihi, walaupun keberadaannya benar ada pada dia. Jadi kita harus tahu ya. Kemudian ada sumpah palsu, yang sampai kita dalam puasa Ramadan itu sumpah palsu. Kemudian ada an-nadru bisyahwah, melihat perempuan atau melihat sesuatu yang bisa menarik syahwat, ini juga tidak diperbolehkan dalam berpuasa. Yang mana konsekuensinya kalau kita melaksanakan itu, ya pahala kita habis. Yang kita dapat di akhirat nanti cuma lapar dan mungkin data. Maka harapannya semoga Allah juga memberikan kekuatan kita untuk meninggalkan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Yang terakhir, rukun Islam yang terakhir adalah haji bagi orang yang mampu. Kalau kita nggak mampu ya nggak usah dipaksakan. Kalau misalnya kita mampunya umrah ya monggo, tidak apa-apa.
Namun yang diwajibkan bagi orang mukmin niki adalah apa niki haji, bukan umroh. Kalau umroh niki hukumnya sunnah seperti itu. Kemudian ada sebuah niki riwayat mengatakan bahwa jadi sebenarnya ya Pak, haji niku Makkah niku ini dalam sebuah riwayat Makkah niku atau Baitul Haram niku dalam setiap haji niku dihuni oleh 70.000 jamaah. Ini sesuai dengan hadis. Artinya gini, ketika dalam satu tahun haji itu, tahun haji misal bulan Dzulhijjah niku Makkah niku akan dihuni oleh 70.000 orang. Kalau misal entah itu diisi oleh siapa saja, akan ada 70.000 orang yang berhaji di waktu itu. Berarti kalau misal ada kelebihan bagaimana? Yaitu Allah akan mengaturnya. Maka Ka'bah sebanyak apapun semuanya akan muat, tidak akan ada orang yang istilahnya kekurangan tempat. Tapi kalau ada yang kurang dari itu, maka akan ditutup oleh malaikat. Contoh sekarang kan ada corona nih, haji semuanya dilarang dari sebuah berbagai negara, hanya orang Makkah saja. Jenengan yang dikelilingi apalagi yang disuting TV kan cuma sedikit orang gitu nih. Dan itu sebenarnya ada banyak malaikat yang ikut berhaji di situ. Lah kok bisa tahu nih? Ada nas hadisnya seperti itu menceritakan. Nah ini diperkuat oleh guru kami almarhum Romo Yai Maimun Zubair. Waktu itu beliau masih menangi, kata beliau, "Cong, aku tuh biyen menangi," kalau orang Jawa seperti itu. Saya tuh dulu menangi haji itu masih 600 orang. Benar apa yang dikata hadis itu, saya banyak menemukan rijalul ghaib. Artinya orang yang berjubah putih tapi berbeda dengan orang. Seperti itu Pak. Ya, jadi kita nggak usah khawatir kalau berarti kalau Ka'bah itu nanti sepi dong. Insya Allah nggak akan sepi Pak. Karena menurut nas yang ada, Ka'bah itu nanti akan dipenuhi dalam setiap tahunnya 70.000 malaikat yang akan turun ikut berhaji di Ka'bah. Jadi walaupun kelihatannya sepi, tapi insya Allah ada malaikat yang terus ikut tawaf dan melakukan rukun-rukun haji tersebut. Seperti itu. Jadi salah satu mungkin ini kehebatan yang ada dalam Mekah, walaupun kelihatannya nggak ada tapi ada, walaupun kelihatannya segitu tapi ternyata lebih dari itu, karena 70.000 malaikat itu akan ikut berhaji di setiap tahun hajinya. Seperti itu. Kemudian dalam haji ya, mungkin kita tahu bahwa haji ini dengan umrah bedanya sangat beda jauh. Mungkin ada beberapa rukun dan rukun umrah atau rukun haji yang akan mungkin sama dengan mungkin Pak Amiran itu sudah tahu juga karena beliau sudah umrah haji Pak Amiran ya. Jadi antara umrah dan haji ini beda waktunya Pak. Kalau umrah itu kita bisa bebas kapanpun untuk berangkat ke Mekah. Namun kalau haji ini sudah diwaktui oleh dari syariat. Dan haji ini termasuknya adalah syariat-syariat dari nabi-nabi sebelumnya. Ya, jadi nabi dari mulai Nabi Adam ini semua haji Pak. Jadi haji ini bukan syariat yang ditimbulkan dari Rasulullah baru bukan, tapi dari umat-umat sebelumnya atau Nabi Adam ini semua haji. Seperti itu. Tapi ada riwayat mengatakan bahwa di antara nabi yang tidak haji ini Nabi Hud dan Nabi Soleh saja. Seperti itu. Jadi untuk haji ini kewajibannya bagi orang Islam adalah bagi orang yang mampu saja. Ya, maka harapannya ya kita tetap berharap kepada Allah semoga kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa berhaji ke sana ya. Karena memang kilkolnya atau kilawakilannya itu nih tergantung gerak kita katanya. Tergantung keinginan kuat kita untuk kesana. Kalau memang kita ada keinginan kesana, insya Allah Allah akan mengabulkan.
Harapannya kita sebagai orang Islam dapat menyempurnakan keislaman kita dengan rukun Islam yang terakhir, yaitu apa? Berupa berangkat ibadah haji ke Makkahul Mukarramah. Amin Allahumma amin. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan hari ini, yaitu mengenai rukun Islam. Dan untuk pada sesi selanjutnya kita akan bahas tentang rukun iman. Harapannya semoga Allah selalu berikan keistiqomahan kepada kita semua. Harapannya semoga kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim dapat melaksanakan rukun-rukun Islam sehingga kita menjadi orang Islam yang sempurna. Dan harapannya kalau kita di akhir hayat kita diberikan iman, ketetapan iman dan ketetapan Islam sehingga kita keluar dari dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dari kami kurang lebihnya wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.